Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sharing tentang alat yang namanya relay. Mungkin kebanyakan orang udah tahu ya tentang relay. Jadi saya sharing sedikit aja tentang relay. Kebetulan di mobil saya yang satu lagi, bukan yang di carry ya, atau yang di kareta 1000 atau carry 1000. Jadi mobil saya yang lain nih ada kerusakan di relaynya, terutama untuk di extra fan AC. Nah, ini saya mau ganti untuk relaynya. Ini saya baru beli relaynya. Dan kemudian ini ada soket relaynya ya. Ini saya beli di toko lokal dekat sini. Ini murah, cuma 25.000 untuk relay Boss. Dan soketnya ini hanya 5.000. Jadi untuk relay sendiri ada relay 4 kaki dan ada relay 5 kaki ya. Ini yang saya beli, ini yang sederhana, yang 4 kaki, relay 4 kaki. Nah, lihat kakinya, ini kalau kita lihat dia bisa. Nah, jadi dia di kakinya ini ada nomor-nomornya. Ada nomor 30, ada nomor 85, 86 dan 87 nih yang atas 87. 30, 85, 86, 87. Nah, untuk nomornya sendiri ini memiliki arti. Nah, di sini dijelasin di sini untuk skemanya 85, 86, 87, 30. Nah, relay ini fungsinya adalah sebagai saklar elektris ya. Saklar elektris untuk menyambungkan. Jadi, nah ini di bagian sebelah kanan sini. Bagian sebelah kanan ini ada 87 dan 30 untuk pinnya. Ini adalah jalur beban yang akan disambungkan, dan kemudian untuk 85, 86 ini adalah berguna sebagai saklar elektrisnya. Jadi jika untuk saat ini jika di pin 85 dan 86 ini ada arus yang masuk, maka untuk saklarnya ini, untuk saklar mekaniknya, dia akan menyambungkan pin 30 dan 87. Nah, ini dia udah kasih keterangan ini untuk arus yang bisa dilewati bebannya 12 volt 30 ampere. Nah, untuk yang arus ininya untuk arus sensornya, untuk arus sensor untuk dia mengkonekkan ini saya kurang tahu ya, tapi setahu saya ini kecil, nggak terlalu besar. Dan untuk saat ini gunanya relay itu apa sih? Sebenarnya tanpa relay pun bisa, tapi untuk relay sendiri gunanya adalah untuk mempersingkat jalur untuk arus listrik. Misalnya contoh arus listrik klakson, atau arus listrik lampu, atau arus listrik AC mobil, seperti itu. Jadi gunanya untuk mempersingkat supaya untuk arus yang dialirkan ini tidak berjalan terlalu panjang, seperti itu. Contohnya misalnya arus klakson dari aki bisa saja langsung ke switch klakson yang ada di setir, dan kemudian langsung ke klaksonnya itu sendiri. Itu sebenarnya bisa, namun jalurnya itu kan jadinya jalurnya dari aki di luar mobil masuk ke dalam mobil, kemudian keluar lagi untuk kabelnya ke klakson yang ada di luar gitu. Nah, ini untuk saat ini jika untuk kabelnya ini terlalu panjang, maka untuk arus listriknya nanti tidak bekerja dengan maksimal, tidak mengalir dengan maksimal gitu. Dengan arus yang lebih pendek, itu membuat kinerja arusnya ini bisa tersedot oleh bebannya si klakson ini dengan maksimal, seperti itu. Nah, untuk wiringnya atau diagram kelistrikannya nanti saya coba share setelah ini, saya bantu jelaskan. Terutama yang saya ingin kerjakan ini adalah untuk extra fan AC, seperti itu. Oke, ini penjelasan untuk relay Boss yang kemarin ya. Untuk relay Boss yang kemarin itu kalau yang tertulis di relaynya itu seperti ini. Untuk relaynya seperti ini, dan untuk pin relaynya itu seperti ini ya. Pin di relaynya. Nah, ini seperti contoh, misalnya saya kemarin itu membuat relay untuk extra fan ya. Untuk extra fan. Nah, ini untuk relaynya 85, 86 ini adalah untuk sensornya, dan ini untuk jalur arusnya yang nanti kita ambil dari aki.
Jadi misalnya contoh saya gambar aki ya di sini. Saya gambar aki di sini. Aki ini minus lah ya. Minus ini plus. Nah, aki ini yang nanti akan ke pin 30. Pin 30. Nah, ini bisa digunakan fuse dulu. Jadi ini bisa pakai fuse dulu. Fuse atau sikring. Fuse atau sikring. Kemudian kita arahkan ke 30. Nah, kemudian ini arahnya ke sana ya. Nah, kemudian ini kita langsung ke extra fan-nya. Positifnya extra fan. Extra fan. Oke. Di arahnya ke sana. Arah arusnya ya. Arah arusnya. Coba extra fan. Extra fan contohnya misalnya. Extra fan. Negatifnya ke massa ya. Negatifnya ini ke massa, ke aki, ke sebelah sini ya. Kita tarik. Nah, seperti itu. Negatifnya ke massa. Nah, yang ini, yang sensornya ini kita bisa 86 itu ke aki, ke ground, ke massa. Kita tarik ya ke sini. Nah, ini minusnya. Nah, untuk plusnya ini, karena ini extra fan ya, ini kita tarik dari sensor untuk menghidupkan magnetic clutch. Nah, ini kan kompresor. Ini ada magnetic clutch-nya di sini. Itu ada kabelnya. Kabelnya itu positif. Nah, dia itu biasa pakai relay juga. Jadi kita bisa ambil di sebelum kena relay atau sesudah kena relay. Masukin ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ada, kalau kita lihat di kompresor ada kabel 1 itu positif. Itu bisa kita tarik untuk jadi sensor ke extra fan sini. Nah, ini adalah skema jika yang mau kita jadikan saklarnya ini yang positif. Jadi ini kan aki positif ya. Aki positif ini jalur untuk tegangan positif. Nah, dia kadang suka putus di sini. Jadi dia putus gini. Nah, gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, dia switch-nya ini yang akan main untuk tegangan positif. Nah, ini bisa digunain, dan sebelumnya juga saya pakai yang ini untuk skemanya. Untuk di mobil saya itu sudah tergunakan yang ini sebelumnya. Nah, kemudian ada satu skema lagi. Nah, untuk skema yang kedua ini sebenarnya sama aja. Untuk skema yang kedua ini tetap ini untuk sensornya tetap ya, nggak ada yang berubah ya. Untuk sensor dari ini tadi dari kompresor ya, sini ada kompresor. AC ini jalurnya ke sini berarti ya, dari plus sini kan, plus, kemudian dia ke sini, ini jalurnya ke minus aki gitu. Nah, kemudian yang membedakan tuh di aliran yang diputusnya ini, yang jadi saklarnya ini, Nah, aku sekarang ubah menjadi yang negatif seperti itu. Jadi ini misalnya extra fan ya di sini, extra fan. Nah, ini menjadi yang ini misalnya arus plus ya, arus plus yang masuk. Nah, arus plus yang masuk ini jadi nggak masuk ke relay, jadi dia langsung masuk ke sini. Jadi dia langsung masuk ke extra fan-nya. Ini bisa kasih sikring dulu, fuse ya, fuse, sikring.
langsung masuk ke sini, langsung masuk ke extravan. Nah, jalur ya ini ke sini ya. Nah, oke, kemudian untuk negatifnya, misalnya saya gambar di sini ya. Untuk jalur negatifnya ini kita masukin ke sini. Nah, jadi yang diputus oleh saklarnya adalah jalur negatif, seperti itu. Nah, jalur negatif ini diputus, dan kemudian ini jadi muter-muter nih. Nah, ini jalurnya masuk ke aki, seperti itu. Jalur 87 ini masuk ke aki. Nah, kalau saya merekomendasikan ini menggunakan jalur yang saklarnya itu menggunakan arus negatifnya. Ya, kalau menurut saya ini untuk jalurnya ini saya merekomendasikan yang ini, yang jenis ini, karena dengan arus yang negatif yang diputus ini lebih safety juga. Dan untuk relaynya ini karena dia bebannya ini kan sudah digunakan oleh extravannya, untuk arus negatifnya ini kan jadinya lebih kecil dari arus positifnya, seperti itu. Jadi ini lebih safety juga, dan untuk relaynya juga jadi nggak lebih panas, seperti itu, nggak lebih panas. Nah, saya kemarin menggunakan yang ini untuk jalur yang barunya. Nah, yang ini dikarenakan ini jalurnya negatif untuk 87 dan 86, jadi ini bisa digabung. Jadi kalau saya gambar ulang ya, misal ini balik, ya, gambar ulang, ini adalah 30, 87, 86, 85. Nah, ini ke kompresor. Nah, yang 87 ini bisa kita langsung sambungin ke sini. Ini kita bisa langsung sambungin, jadi hanya satu kabel saja yang ke aki. Sini. Sini aki ya. Aki. Ini minus, ini plus. Oke. Nah, jadi dia kabel ini nggak usah repot-repot lagi, sambungin saja sama yang 87 dan 86. Nanti 30-nya itu dari minusnya extravan, seperti itu. T plusnya ini bisa kasih fuse, clean. Nah, seperti ini untuk plusnya 87. Nah, jadi kan lebih simpel kan, kelihatannya lebih simpel, lebih rapi juga, dan kalau menurut saya lebih aman. Nggak tahu ya, mungkin para suhu mungkin boleh dikasih komennya, ini keunggulan antara kedua wiring ini itu apa, atau kekurangannya masing-masing. Nanti boleh di kolom komentar ya, bisa dicoret-coret di sana. Oke, sekian untuk penjelasan saya kali ini mengenai relay. Ini semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan juga untuk mobil kita ya, nggak cuma buat di extravan, bisa juga buat di klakson dan perangkat elektronik lainnya gitu. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf jika ada salah penjelasan atau salah kata. Saya sangat membutuhkan kalian untuk mengkoreksi ataupun memberikan masukan jika ada yang belum saya jelaskan ataupun ada yang belum saya terangkan di sini. Saya memohon untuk kalian bisa memberikan feedback, dan sekian dari saya. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.